Impact Kids. Halo sahabat Impact Kids, senang sekali bisa bertemu lagi hari ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan lagi firman Tuhan. Tolong kami mendengarkan dengan baik dan kami mau taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Impact Kids, hari ini judul renungan kita adalah Yesus mati membayar dosa-dosa kita. Sahabat Impact Kids, kita akan bersama membaca firman Tuhan kita hari ini dari kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma ya pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, anak-anak sekalian, suatu hari seorang anak sekolah minggu bertanya kepada gurunya begini, "Bu, kalau saya berdosa, apakah Allah membenci saya? Apakah Dia menghukum saya? Dia akan menghukum saya?" Guru sekolah minggunya berkata kepadanya, "Mari kita bicarakan ya. Nah, menurut kamu Allah itu seperti apa sih? Yang kamu ketahui tentang Allah, misalnya sifat-sifatnya. Seperti apa sih Allah kita itu?" Nah, anak sekolah minggu itu bilang, "Katanya Allah itu baik. Dia sayang kepada manusia." Nah, betul sekali, kata guru sekolah minggu itu ya. Kamu betul, Allah itu memang baik dan sayang kepada manusia. Tetapi kamu juga harus ingat bahwa ada sifat Allah yang lain. Dia juga adalah Allah yang adil. Allah yang adil itu artinya setiap manusia yang melakukan dosa dan kesalahan di hadapannya harus dihukum. Karena dosa itu tidak disukai oleh Allah. Dosa harus dihukum. Nah, firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Nah, jadi setiap orang yang berdosa harus dihukum mati. Tetapi tadi juga betul Allah sangat sayang kepada manusia. Dia mau menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Nah, lalu bagaimana kalau Dia mengasihi? Seharusnya Dia tidak menghukum. Nah, bagaimana kasih dan adil itu bisa diselesaikan? Kasih dan adil bisa bersama-sama dijalankan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia ini menjadi manusia dan Dia mati di kayu salib supaya setiap orang yang berdosa itu diampuni dosanya. Karena apa? Karena Yesus membayar dosa-dosa mereka. Hukuman yang harus diterima oleh orang berdosa itu diterima oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya. Karena Dia mati di kayu salib, Dia membayar semua hutang dosa atau semua hukuman yang harus diterima oleh manusia berdosa. Nah, anak-anak sekalian, kita tadi sudah membaca firman Tuhan berkata, karena pada waktu kita masih lemah, waktu kita durhaka, di sini dituliskan, apakah Allah marah pada waktu kita durhaka? Dituliskan di sini tidak begitu. Allah tidak, waktu kita disebutkan kita berdosa, kita durhaka, tidak disebutkan Allah lalu marah, murka kepada kita. Tetapi di situ dituliskan apa? Allah menunjukkan kasih-Nya kepada
orang yang berdosa, orang yang durhaka. Nah, di sini kita melihat hal yang luar biasa ya anak-anak. Seharusnya kalau orang yang melakukan kesalahan atau dosa di dunia ini saja, kalau mereka melakukan kesalahan, mereka harus menerima hukuman. Tetapi Allah di sini dikatakan Allah malah mengasihi mereka dengan cara apa? Dia mati di kayu salib untuk kita, orang yang berdosa. Nah, ini hal yang luar biasa yang kita terima dari Allah. Kita yang seharusnya dimurkai oleh Tuhan, dimarahi ya, dimurkai oleh Tuhan, seharusnya mendapat hukuman yang kekal karena dosa kita. Tetapi dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita bahkan ketika kita masih berdosa. Artinya apa? Sebelum kita sadar bahwa kita orang berdosa, sebelum kita tahu bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita, sebelum kita datang percaya kepada Tuhan Yesus sudah mati untuk kita orang yang berdosa. Dan itu hal yang luar biasa juga. Kenapa? Karena dikatakan oleh firman Tuhan, tidak mudah ada seorang yang mau mati untuk orang yang benar. Tidak mudah, mungkin ada orang yang baik yang mau mati untuk orang yang baik. Tetapi kalau ada orang yang mau mati untuk orang yang jahat, orang yang berdosa, itu adalah hal yang luar biasa. Dan demikianlah kasih Allah yang ditunjukkan kepada manusia. Dia mati untuk kita orang yang berdosa. Dia tidak mati untuk orang yang baik. Dia tidak mati untuk orang yang benar. Dia mati dihukum untuk orang berdosa. Betapa luar biasanya kasih Allah untuk kita ya anak-anak. Oleh karena itu kita seharusnya berterima kasih dan bersyukur setiap waktu. Kita yang seharusnya dihukum kekal oleh Tuhan ini, dimurkai Tuhan ini, sekarang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan Dia sudah mati untuk kita. Dan kalau kita mau diselamatkan, Tuhan berkata kita harus datang mengaku kepada Dia bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita membutuhkan Dia sebagai juru selamat kita. Nah anak-anak, apakah anak-anak sudah pernah berdoa mengaku dosa kalian dan menerima Dia sebagai juru selamat? Jika kalian sudah, hari ini kita diingatkan lagi untuk terus bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia sudah menyelamatkan kita dari hukuman yang seharusnya kita terima, dan kita sekarang ada menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan karena Dia sudah membayar lunas semua dosa-dosa kita. Nah, bagi anak-anak yang belum saat ini belum pernah berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini pastikan kalian berdoa minta Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya kamu pasti suatu hari kamu meninggalkan dunia ini, kamu akan bersama dengan Tuhan Yesus di surga, seperti yang Tuhan Yesus pernah lakukan kepada penjahat yang ada di sisinya pada waktu Dia disalibkan. Penjahat itu berkata, ingatlah aku Tuhan Yesus ketika engkau sampai di Firdaus. Maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tuhan Yesus menyambut orang yang berdosa ini. Padahal dia adalah penjahat, tetapi dia disambut oleh Tuhan Yesus ketika dia mau datang percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga semua orang yang berdosa di dunia ini, Tuhan akan menyambut mereka jika mereka mau datang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk kasih-Nya yang besar kepada kita. Nah, sahabat Impact Kids, mari kita terus mengingat kasih Tuhan ini dan kita semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diingatkan lagi oleh firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Padahal kami adalah orang yang berdosa, yang seharusnya dimurkai oleh Tuhan, seharusnya dihukum dengan hukuman yang kekal. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kami, sehingga kami orang yang berdosa ini diampuni dari segala dosa kami dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan kami mau Tuhan hari ini terus bersyukur, berterima kasih untuk kasih-Mu yang besar kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang selalu mengasihi Tuhan. Seumur hidup kami mau mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sahabat Impact Kids, sampai di sini dulu renungan kita. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Tuhan memberkati kita. Bye.
Pack Kids.